Blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran telah melewati ujian terberatnya sejauh ini. Pada hari Rabu 15 April 2026, situasi yang terjadi adalah tekanan maksimum di laut, risiko yang makin besar di sektor minyak, dan ujian langsung terhadap otoritas Amerika di jalur energi dunia yang paling sensitif. Di tengah krisis ini, terdapat kapal tanker minyak yang terkait dengan Iran dan Tiongkok, upaya untuk menekan ekonomi Iran, dan pada saat yang sama, terbukanya pembicaraan langka antara Israel dan Lebanon. Yang terjadi secara praktis adalah sebagai berikut. Washington mengumumkan bahwa tidak ada kapal yang boleh masuk atau keluar dari pelabuhan Iran tanpa izin. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan bahwa dalam 24 jam pertama, tidak ada kapal yang melewati blokade, dan 6 kapal dagang kembali ke pelabuhan Iran. Pada saat yang sama, lebih dari 10.000 personel militer, lebih dari selusin kapal perang, dan puluhan pesawat dikerahkan dalam operasi tersebut. Namun, ketegangan meningkat karena setelah itu muncul laporan tentang kapal-kapal yang terkait dengan Iran dan Tiongkok yang mencoba menguji blokade tersebut. Di antaranya, kapal tanker minyak Rich Terry yang dikendalikan oleh Tiongkok dan sudah dikenai sanksi, serta 2 kapal minyak yang dicegat saat meninggalkan Sabahar. Artinya, blokade tersebut masih berlaku. Memasuki uji coba nyata pertamanya, dan hal itu dengan sendirinya merupakan guncangan politik dan militer. Yang berada di pusat perselisihan ini adalah, di satu sisi, Donald Trump dan mesin militer Amerika Serikat. Di sisi lain, rezim Iran yang berusaha mempertahankan sedikit ruang gerak. Dan di tengah-tengahnya, Tiongkok yang sangat bergantung pada aliran energi dari Teluk. Blokade terjadi setelah gagalnya pembicaraan akhir pekan antara Amerika dan Iran. Sekarang, Trump kembali mengatakan bahwa pertemuan bisa saja terjadi di Islamabad, Pakistan, bahkan minggu ini. Tetap keras, Amerika Serikat menginginkan pembekuan jangka panjang program nuklir Iran dan juga penarikan bahan yang telah diperkaya dari wilayah Iran. Iran menginginkan jangka waktu yang jauh lebih singkat dan pelonggaran sanksi. Bagaimana caranya? Dengan tekanan ekonomi, maritim, dan diplomatik secara bersamaan. Kenapa? Karena Washington ingin memaksa Teheran untuk menyerah tanpa membuka peluang terjadinya perang. Pemulihan cepat rezim di bidang militer dan nuklir. Tiongkok bereaksi karena memahami bahwa pengetatan ini mengancam kepentingan langsung mereka. Pemerintah Amerika menuduh Beijing menimbun minyak daripada membantu mengurangi kelangkaan. Sementara pihak Tiongkok menanggapi dengan mengatakan bahwa akar masalahnya ada pada perang dan menuntut diakhirinya operasi militer. Pertikaian ini membantu menjelaskan mengapa kapal tanker minyak yang terkait dengan perusahaan yang dikenai sanksi menjadi bagian utama dari krisis. Pertikaian ini menjelaskan krisis tersebut. Ini tentang siapa yang menguasai jalur tersebut, siapa yang bisa membebankan biaya pada lawan, dan siapa yang bisa menjaga aliran energi minimum agar negara lain tidak terkatung-katung. Pada saat yang sama, front eksplosif lainnya terbuka di Washington. Israel dan Lebanon lakukan pembicaraan langsung pertama dalam beberapa dekade dengan mediasi dari Sekretaris Marco Rubio. Israel memasuki perundingan ini dengan menuntut perucutan senjata Hizbullah dan tanpa menerima pembahasan gencatan senjata sebagai prioritas utama. Pihak Lebanon meminta gencatan senjata, pemulangan para pengungsi, dan bantuan kemanusiaan. Sementara itu, Hizbullah bereaksi dengan marah dan menyebut pembukaan jalur ini sebagai dosa nasional, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka menganggap pendekatan ini sebagai ancaman langsung terhadap kekuasaan mereka di Lebanon. Ini menjawab pertanyaan mengapa pembicaraan ini terjadi sekarang, baik bagi Israel maupun Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mengisolasi Hizbullah, melemahkan pengaruh Israel Na fronteira norte israelense e mencegah Iran menggunakan Lebanon sebagai perpanjangan permanen dari perang. Gambaran akhirnya keras dan sangat jelas. Iran berusaha mengulur waktu. Amerika Serikat mencoba menekan lewat laut. Tiongkok berusaha mencegah ketahanan energinya dihancurkan. Israel mencoba mengubah keunggulan militer menjadi penataan ulang politik di Lebanon, dan Hizbullah berusaha menggagalkan setiap pembicaraan yang dapat mengurangi kendalinya. Jadi, ketika ditanya, apa arti krisis ini? Jawabannya jelas. Artinya, Selat Hormuz telah menjadi titik tekanan paling berbahaya saat ini. Bahwa blokade Amerika sudah mulai ditantang, dan perang tidak lagi sekedar saling serang, tapi juga telah berubah menjadi pertempuran untuk jalur, minyak, diplomasi, dan kelangsungan hidup regional.
Pada akhir krisis ini, gambaran yang tersisa adalah sebuah jalur yang berada di bawah ketegangan maksimal. Di satu sisi, Angkatan Laut Amerika Serikat yang kuat berusaha mengerahkan kekuatan penuh melindungi negara. Di sisi lain, Tiongkok maju dengan kapal-kapal yang terhubung dengan perdagangan energi dalam upaya yang jelas untuk menguji seberapa jauh blokade ini benar-benar akan berjalan. Ini adalah sebuah pesan. Beijing memberi sinyal bahwa mereka tidak berniat menerima begitu saja upaya mencekik jalur utama minyak dunia. Sementara Washington berusaha membuktikan bahwa mereka masih memiliki kendali atas laut paling sensitif di planet ini. Jika uji coba ini terus berlanjut, blokade tersebut tidak lagi sekedar menjadi unjuk kekuatan, melainkan berubah menjadi konfrontasi terbuka soal otoritas, perhitungan, dan risiko global.